Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pembelajaran daring kita hari ini kita akan membahas ragam gejala sosial dalam masyarakat. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita akan memahami gejala sosial dalam masyarakat. Yang kedua, memahami perbedaan sosial, perbedaan individu dan perbedaan antar kelompok. Kemudian yang ketiga adalah memahami multidimensi identitas dalam diri subjek individual maupun kelompok. Dan yang nomor 4 adalah memahami heterogenitas dalam kehidupan masyarakat. Oke, kita akan mulai saja. Bagaimana perbedaan sosial, perbedaan individu, dan perbedaan kelompok di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia dengan keberagamaannya itu menggambarkan bahwa struktur sosial dalam masyarakat itu terlihat dengan jelas. Kita akan melihat pengertian struktur sosial, kita ambil salah satu contoh yaitu dari ahli Sujono Sukanto. Melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi sosial dan antara peranan-peranan sosial. Kemudian wujud dari struktur sosial masyarakat itu apa saja sih? Kita akan membahas yang pertama adalah diferensiasi sosial. Di dalam masyarakat Indonesia sangat terlihat jelas adanya diferensiasi sosial karena kita termasuk ke dalam diferensiasi sosial ras berupa ras Mongoloid dengan ciri-ciri adalah kulit warna kuning sampai sawo matang, kemudian rambut lurus, bulu badan sedikit, dan mata sipit. Sebetulnya diferensiasi sosial ras di dunia itu ada 3. Yang pertama adalah ras Mongoloid, yang kedua ras Kaukasoid, dan yang nomor 3 adalah ras Negroid. Indonesia termasuk ke dalam ras Mongoloid. Selanjutnya, struktur sosial yang kedua yaitu stratifikasi sosial. Wujud dari stratifikasi sosial di mana masyarakat Indonesia itu terbagi menjadi kelas-kelas sosial. Kelas-kelas tersebut itu menggambarkan atau bisa digambarkan dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah segi ekonomi, di mana masyarakat Indonesia terbagi menjadi kelas sosial berupa kelas masyarakat sangat kaya, golongan kaya, dan golongan miskin. Kemudian dari segi sosial dilihat dari kelompok masyarakat berdasarkan status sosial masyarakat itu. Dan yang nomor 3 adalah dari segi politik, yaitu stratifikasi sosial secara politik didasarkan pada kekuasaan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi semakin tinggi kekuasaan seseorang, dia akan menduduki kelas atas. Tapi apabila seseorang tidak memiliki kekuasaan sama sekali, berarti dia menduduki kelas yang bawah. Selanjutnya, yang B, multidimensi identitas dalam diri subjek, individu maupun kelompok. Kita akan melihat bahwa apa yang dilakukan seseorang itu akan menggambarkan kepribadiannya seseorang. Misalnya sebagai contoh, kita akan melihat seorang prajurit atau seorang tentara seperti ini. Penggambaran kita bahwa orang-orang yang seperti itu, dia akan memiliki perilaku mungkin lebih tegas, kemudian pantang menyerah, bertanggung jawab, dan sebagainya. Karena apa yang kita lakukan biasanya akan mencerminkan kepribadian seseorang. Kemudian, yang ketiga, heterogenitas dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa dengan perbedaan-perbedaan individu tadi menggambarkan peradaban-peradaban masyarakat itu akan semakin berkembang. Kita akan melihat ada di wilayah kota maupun di wilayah desa. Ada pengaruh perkembangan peradaban masyarakat, yaitu yang biasa kita lihat itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, karena kenapa ilmu pengetahuan dan teknologi? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah bidang yang mudah sekali berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oke, untuk sisa waktu ke depan, silahkan kalian bisa menganalisis peradaban-peradaban yang ada di dalam masyarakat, baik itu di kota maupun di desa, dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Silahkan bisa kalian contohkan melalui fenomena transportasi dan komunikasi yang kalian bisa temui di dalam kehidupan masyarakat kalian. Silakan analisis dan tulis di buku tugas, bisa kalian kirim lewat WA maupun emailnya Bu Widi. Sekian pertemuan daring kita hari ini. Kita bertemu di pertemuan daring selanjutnya. Bu Widi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.